warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Wina Auliana dari kelas 3A kelompok 7 dan rekan saya yaitu Putri. Kami akan menyampaikan hasil sintesa buku yang berjudul Guru Asyik Murid Fantastik karya Abdul Muiz Junaidi yang diterbitkan oleh Diva Press tahun 2020. Di sini kami akan menyampaikan sintesa buku ini di bab yang kelimanya yang membahas mengenai bagaimana menjadi guru yang kece. Nah teman-teman, bagaimana sih menjadi guru yang kece itu? Mari sekarang kita bahas. Yang ke-1, menjadi guru yang kece itu haruslah kreatif dan kritis. Di buku ini menjelaskan bahwa kreatif diartikan sebagai seseorang yang memiliki daya cipta atau seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan. Jadi, guru yang kreatif itu haruslah bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang artinya guru itu haruslah senantiasa mengembangkan kompetensinya secara terus-menerus, yang mana bukan hanya dengan mengikuti berbagai kegiatan ilmiah saja, akan tetapi guru juga haruslah mampu belajar mandiri serta memanfaatkan setiap waktunya untuk berkreasi. Nah, lalu di buku ini juga dijelaskan bahwa guru yang kreatif itu adalah guru yang mampu menciptakan suasana belajar baru serta menghadirkan nuansa berbeda di dalam kelasnya. Dengan demikian, kehadiran guru akan selalu senantiasa dinanti dan bahkan dirindukan oleh peserta didiknya. Nah, berikut ini adapun kreativitas seorang guru yang dapat dibangun melalui berbagai cara, misalnya membaca buku, koran, majalah, berdiskusi dengan teman sejawat, berkunjung ke perpustakaan daerah, dan melakukan studi wisata. Yang selanjutnya yaitu kritis. Di buku ini, kritis diartikan sebagai suatu sifat yang selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan, lalu bersifat tidak percaya, serta tajam dalam menganalisis. Nah, jadi guru yang kritis itu adalah guru yang senantiasa tidak mudah percaya terhadap apapun sebelum ia sendirilah yang membuktikannya. Yang mana guru yang kritis ini akan senantiasa memiliki keluasan pikirannya dan juga pengetahuannya, lalu memiliki juga ketajaman dalam menganalisis suatu masalah, lalu memiliki pertimbangan kuat, serta berhati-hati dalam mengambil keputusannya. Akan tetapi, guru yang kritis juga tidaklah sebatas pandai mengoreksi orang lain. Ia juga haruslah berani jujur untuk memperbaiki dirinya sendiri, karena guru yang kritis itu adalah guru yang pandai memperbaiki dirinya sendiri sebelum menasihati orang lain. Nah, selanjutnya di buku ini juga dijelaskan ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menjadi guru yang kreatif dan kritis. Yang ke-1, bagilah waktu secara seimbang antara aktivitas mengajar dan belajar. Kedua, buatlah list yang menunjukkan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu, dan lalu berusahalah semaksimal mungkin untuk mematuhinya. Yang ketiga, lakukanlah variasi dengan mencoba metode-metode pembelajaran yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang keempat, manfaatkan lingkungan sekitar sebagai media sarana pembelajaran. Yang kelima, berbagilah dengan sesama guru dan rekan sejawat tentang pengetahuan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran. Bila perlu, lakukanlah diskusi secara terjadwal. Lalu yang keenam, manfaatkan waktu libur akhir pekan untuk jalan-jalan, pergi ke tempat wisata, berkunjung ke museum, dan sebagainya. Yang selanjutnya, untuk menjadi guru yang kece itu haruslah energik dan empiris. Energik di dalam buku ini diartikan sebagai seseorang yang penuh energik dan penuh semangat. Jadi, guru haruslah memiliki semangat tinggi dalam menjalankan tugasnya. Dengan begitu, peserta didik dan teman sejawatnya akan termotivasi atau tertularkan jiwa semangatnya. Nah, semangat tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pendidiknya tersebut akan tercermin dari perilaku keseharian gurunya dalam beraktivitasnya, seperti tepat waktu ketika masuk kelas, mengikuti upacara hari Senin, memberikan tugas secara teratur kepada peserta didiknya, lalu mengembangkan kompetensi melalui berbagai kegiatan forum ilmiah keguruan, serta berbagai kegiatan lainnya.
Nah, selanjutnya dalam menyampaikan materi juga, guru yang energik itu akan selalu antusias, penuh semangat, kaya metode, menerapkan pembelajaran dengan multimodel, serta membangun suasana baru dan juga ceria. Tetapi semangat yang dimilikinya juga itu bukan dalam hal mengajar saja, akan tetapi guru juga harus memiliki semangat dalam belajar, karena ilmu pengetahuan yang disampaikan kepada peserta didik itu haruslah selalu terus diperbarui. Jangan sampai penyakit kurang up to date mencakit guru, sehingga informasi baru yang berkembang itu malah tidak diketahuinya. Yang selanjutnya yaitu empiris. Di dalam buku ini, empiris diartikan sebagai sesuatu yang berdasarkan dari pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, dan pengamatan yang dilakukan. Jadi, seorang guru haruslah senantiasa menemukan cara-cara baru dalam mengajarnya dan juga tidak monoton, yang mana ia tidak melulu menyampaikan materi seperti dengan ceramah saja atau hanya dengan memberi supuk tugas saja. Nah, selanjutnya berikut ini ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menjadi guru yang energik dan juga kritis. Yang ke satu, membaca buku tentang kisah-kisah orang sukses dalam karir dan profesinya, terutama di bidang pendidikan. Yang kedua, buatlah komitmen yang kuat untuk selalu disiplin dalam tugas, baik belajar sebagai upaya meningkatkan kompetensi diri maupun mengajar untuk berbagi pengetahuan kepada peserta didik. Yang ketiga, lakukanlah kegiatan pembelajaran dengan terencana. Uraikan setiap langkah pembelajaran dengan mempraktikkan terlebih dahulu secara mandiri sebelum menerapkannya di kelas. Yang keempat, anggaplah mengajar sebagai sarana berbagi ilmu pengetahuan kepada peserta didik, bukanlah hanya dengan semata menggugurkan kewajiban saja. Yang kelima, terlibat aktif di dalam forum ilmiah, kajian, dan juga diskusi panel untuk menambah pengalaman dan juga meningkatkan kompetensi guru. Lalu yang keenam, ikutilah ajang lomba kreativitas guru guna memacu semangat, menumbuhkan kompetensi dan prestasi, serta melatih mental bersaing secara sehat. Yang selanjutnya ada cerdas dan ceria. Dalam buku ini, guru adalah panutan atau sosok teladan bagi peserta didik. Orang Jawa mengatakan bahwa guru itu digugulan ditiru. Filosofi ini mengandung makna bahwa seorang guru harus mampu menjadi seseorang yang dapat ditiru perilakunya serta dijadikan panutan dan teladan. Konon, filosofi Jawa digugulan ditiru juga mencakup keteladanan kecerdasan yang harus dimiliki seorang guru. Jika guru cerdas dan berprestasi, maka niscaya dengan sendirinya baik peserta didik maupun rekan seprofesi akan merasa kagum dan bangga. Di samping kecerdasan akal dan pikiran, guru juga dituntun secara emosional. Kecerdasan emosional berhubungan dengan bagaimana guru dapat membagi waktu secara proporsional, menyiapkan bahan dan materi ajar dengan baik, masuk kelas, dan memberikan materi kepada peserta didik sesuai yang direncanakan. Tidak menggunakan kekerasan dalam pembelajaran, serta membuat variasi metode belajar. Di dalam buku ini juga menjelaskan ceria adalah suasana hati yang menggambarkan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, serta pancaran indah dari wajah sebagai tanda bahwa seseorang sedang dan sangat bahagia. Guru yang ceria menjalani aktivitas keseharian dengan penuh semangat dan senyuman. Guru ceria seringkali mampu mengatasi setiap masalah yang dihadapi dengan mudah. Dalam buku ini juga menjelaskan ceria dalam pembelajaran adalah guru senantiasa menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah peserta didik. Guru ceria tidak pernah membawa masalah dan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan ke dalam lingkungan sekolah. Keceriaan seorang guru hendaknya tampak bukan hanya ketika ia sedang menyampaikan materi di kelas. Lebih dari itu, ia mampu menghibur peserta didik, menjadi orang tua yang baik, sahabat dan teman menyenangkan, tempat bertukar pikiran dan gagasan, serta rujukan bagi peserta didik yang menghadapi kesulitan dan masalah di sekolah. Dalam buku ini juga ada beberapa tips sederhana agar guru diharapkan memiliki sifat cerdas dan ceria, sehingga selalu dinanti oleh peserta didik di kelas. Yang pertama, mulailah pembelajaran di kelas dengan sesuatu yang berbeda. Yang kedua, gunakan media, alat, atau metode pembelajaran yang familiar dengan peserta didik dalam menyampaikan materi. Yang ketiga, hindari terlalu banyak
menyampaikan materi pembelajaran dengan metode ceramah. Yang keempat, jadilah orang tua yang baik bagi peserta didik di sekolah. Dan yang kelima, berikan nasihat yang membangun kepada peserta didik sehingga dapat membangkitkan semangat dan motivasi belajar. Dan yang terakhir, yang keenam, bedakan antara masalah pribadi dan keluarga dengan urusan sekolah, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang selanjutnya ada eksotis dan eksplisit. Dalam buku ini menjelaskan pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang menanamkan nilai-nilai moral melalui kajian kitab-kitab klasik di dalamnya. Untuk sebutan guru di pesantren yaitu ustadz atau kiai. Kiai adalah orang yang memiliki karisma luar biasa sehingga disegani dan wajib dihormati nasihatnya. Banyak petua dan wasiat yang harus diingat dan bahkan diamalkan santri dalam kehidupan sehari-hari baik di pesantren maupun ketika kelak mereka lulus. Dalam hal ini juga, guru memiliki fungsi dan kedudukan mirip dengan ustadz atau kiai. Guru menguasai bidang tertentu, sehingga kemudian dipercaya menjadi rujukan. Oleh karenanya, guru diberi kewenangan untuk menyampaikan segala yang diketahuinya kepada peserta didik di kelas. Dalam buku ini menjelaskan guru eksotis memiliki daya tarik tertentu sebagai pembeda dengan yang lain. Guru ini memiliki ciri khusus dalam berinteraksi dengan peserta didik di kelas. Guru tersebut memiliki karisma sehingga disegani baik oleh peserta didik maupun rekan sesama guru. Selain karisma yang luar biasa, karisma ustadz atau kiai di pesantren tidak serta-merta terbentuk begitu saja. Santri tidak secara otomatis langsung tunduk dan patuh kepada ustadz atau kiai. Semua itu dibangun melalui kebiasaan, pengajaran moral, serta sikap hidup sehari-hari. Selain karisma yang luar biasa, kiai juga senantiasa tegas dalam bersikap, memutuskan sesuatu perkara, serta memberikan reward dan punishment kepada santri, sehingga tidak muncul sikap membeda-bedakan santri satu dengan yang lainnya. Sikap seperti inilah yang kemudian disebut dengan eksplisit. Dalam buku ini menjelaskan pengertian eksplisit ialah sikap gamblang, tegas, berterus terang, tidak berbelit-belit sehingga orang lain dapat memahami dan menangkap maksud yang disampaikan dengan jelas. Guru yang mampu menanamkan sikap eksotis dan eksplisit dapat menghadirkan suasana berbeda dalam kegiatan pembelajaran. Ia akan senantiasa menjadi orang yang selalu dijadikan teladan dan sumber inspirasi bagi peserta didik. Dalam buku ini juga menjelaskan ada beberapa tips yang dapat diterapkan agar guru memiliki sifat eksotis dan eksplisit di hadapan peserta didik. Yang pertama, memperbaiki penampilan. Dalam hal ini, gunakan pakaian yang sesuai dengan usia. Usahakan pakaian itu memberi ciri khas tertentu yang mudah dikenali peserta didik. Yang kedua, selalu awali kegiatan pembelajaran dengan sesuatu yang khas dan berbeda. Yang ketiga, buatlah kontrak belajar di awal semester. Kontrak ini bertujuan agar seluruh warga kelas, bukan hanya peserta didik, tetapi juga guru, dapat mematuhi dan mengikuti aturan-aturan yang ada di kelas. Yang keempat, gunakan salam, yel, atau sapaan akrab tertentu ketika berinteraksi dengan peserta didik di luar kelas. Dan yang kelima, berikan kepada peserta didik prestasi dan punishment kepada mereka yang melanggar kesepakatan dan kontrak dalam belajar. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan motivasi kepada peserta didik serta melatih kedisiplinan. Sekian dari saya. Nah, itulah teman-teman sintesa dari buku Guru Asyik Murid Fantastik bab yang kelimanya yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan. Dan apabila kalian ingin mengetahui isi buku ini lebih lengkap, kalian bisa membelinya di toko buku terdekat. Atau kalian juga bisa mengunjungi situs perpustakaan resmi Indonesia, yaitu pada aplikasi iPunas. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.